Di episode 11, semua dimulai ketika Logan akhirnya menerima tantangan dari Zay. Tanpa basa-basi, Zay langsung mengeluarkan jurus rahasia guntur. Teknik yang katanya cuma muncul kalau lagi marah banget atau lagi nggak punya sinyal wifi. Logan langsung serius. Dia mengaktifkan teknik senyap, mempertajam semua indera. Tapi anehnya, Logan kelihatan ragu. Kayak dia nggak benar-benar mau nanemin pukulan mematikan ke sahabat lamanya itu. You were a fool to ignore the code and scorn our cause! All that crap! Di tengah pertarungan, Zay sempat melihat tato Logan, simbol persahabatan mereka. Dan tiba-tiba, semua kenangan masa latihan, tawa bodoh sampai momen nyaris mati bareng kembali muncul di kepalanya. Seketika amarahnya runtuh pelan-pelan. Tapi Logan keburu kena serangan. Meski terluka, dia tetap berdiri tegak. Dalam pikiran Logan cuma satu, Zay gak akan membunuhnya. Istrinya pernah bilang Zay orang baik, dan Logan percaya sepenuhnya. Bahkan sekarang, meskipun tubuhnya gemetar, dia tetap yakin kata-kata itu benar. Because Ren is the one, the only one who can... I'm certain of it. Listen, Zai. Sementara itu, Jason masih jungkir balik buka arsip rahasia Amanda. Sidik jari nggak ada, retina mata apalagi. Jason hampir lempar laptop ke jendela kalau aja Mike Morris nggak datang sambil ngeluh haus. Strand of her hair. She's like sentient security software. Care for a drink? Saat Jason ngasih minuman, otaknya langsung klik. Dia ingat waktu Amanda pernah ngobati Morris dan nyentuh foto anaknya. Bisa jadi sidik jarinya ada di situ. Itu satu-satunya harapan. Di sisi lain, pemimpin Auza lagi telepon santai sama Master Yamaji. Nada teleponnya sopan, tapi vibes-nya kayak, "Bro, lo jangan macem-macem." Yang bikin gila, pimpinan Auza justru kagum karena Yamaji menyuruh seorang ninja mengawal dia. Awalnya dia pikir bercanda, tapi makin lama makin yakin ini bukan anime. Ini chaos nyata. Waktu itu Auza setuju bikin armor Gusuku, dan itu ideal untuk menguji sebagai eksperimen teknologi mereka. Tapi ternyata dia juga tahu rencana licik Yamaji. Gak pakai tunggu lama, pasukan Auza langsung menyerang markas Yamaji. Tapi ternyata itu jebakan. Yamaji bahkan udah ninggalin lokasi dan balik ngetawain mereka lewat telepon. Lalu, giliran Yamaji menyerang. Di mobil, Morris panik karena dia dikejar FBI. Dia cuma berusaha survive sambil berharap Jason berhasil. Tapi mobilnya kena jebakan dan dia ditangkap. Beritanya buruk, tapi juga manis. Jason akhirnya berhasil membuka dokumen Amanda. Kembali ke gedung Auza, Yamaji udah masuk dan marahnya bukan level manusia biasa. Para pengawal tumbang satu-satu kayak dominonya jatuh. Auza coba kabur. Di depan lift dia terpojok. Tapi Dilly muncul menyelamatkan. Sekretarisnya buru-buru menarik Auza dan membawa kabur. Tapi pasukan Yamaji kebanyakan. Pertarungan pecah lagi. Yamaji. Lalu Yamaji muncul. Ternyata Dilly sekarang malah berbalik melawan Yamaji. Padahal dulu dia yang dipercaya menjaga Auza. Sekarang tinggal lihat apakah dia bisa selesaikan misinya atau malah jadi korban permainan besar ini. Dilly akhirnya melempar Auza ke arah aman. Bukan buat bunuh, tapi supaya Auza bisa lolos. Keputusan itu nekat, tapi mungkin satu-satunya cara. Kembali ke Logan dan Zay. Setelah pertarungan sengit, Logan akhirnya tumbang, tapi masih sadar. Zay berdiri di depannya. Dilema besar menekan dadanya. Dia ingat pesan Yamaji. Bunuh Logan, istrinya, bahkan anak mereka. Bersihkan semua, tanpa sisa. Zai. Tapi Zay juga ingat,
Istrinya Logan pernah memperlakukan dia kayak manusia, bukan senjata. Kehangatan itu masih terpatri. Dan di detik itu, Zay sadar. Dia mungkin ninja, dia mungkin pembunuh, tapi dia bukan monster. Episode 12 dimulai dengan suasana berat. Logan terluka parah, dan temannya mencoba mengobati lukanya. Tapi Logan menolak, bilang masih bisa tahan. Temannya cuma senyum kecil lalu bilang, luka yang perlu disembuhkan bukan di tubuh, tapi di hati. Ternyata sejak tadi temannya bukan sembarang orang. Dia adalah kepala desa shinobi. Sosok yang selama ini cuma terdengar dari legenda. Sementara itu, di tempat lain, pertarungan Dilly dan Yamaji makin brutal. Di tengah serangan dan dentuman, Dilly teringat sesuatu. Bukan jurus, bukan strategi, tapi kenangan. Tentang bagaimana Auza memperlakukan dia bukan sebagai bawahan, tapi teman. Tentang rencana liburan yang belum terlaksana. Tentang misi besar mereka, melawan polusi, kemiskinan, dan belenggu masyarakat. Dilly percaya Auza bukan cuma bos, tapi harapan. Don't you think that makes life a lot more fun? Since even without Auza, the world... Yamaji melihat itu sebagai kelemahan. Katanya Dilly telah termakan idealisme Auza. Tapi Dilly menolak. Dia yakin perubahan dimulai dari hati, bukan ketakutan. Ketika pertarungan makin sengit dan Yamaji mulai terpojok, dia mengaktifkan Gusuku versi final, armor yang telah disempurnakan. Dilly terdiam. Sekarang dia bukan lagi lawan sepadan. Kekuatan Yamaji jauh di luar level manusia biasa. Di sisi lain, Logan akhirnya bicara jujur. Dia merasa bersalah karena melanggar kode etik shinobi. Tapi kepala desa justru mengatakan, kode itu bukan hanya aturan, tapi belenggu yang membuat shinobi kehilangan hati mereka. Zaman berubah, tapi shinobi tidak. Mereka tetap keras kepala pada tradisi kuno. Hingga akhirnya Jepang perlahan meninggalkan mereka. Shinobi bukan lagi penjaga, mereka hanyalah bayangan masa lalu. Namun kepala desa menemukan sesuatu yang tidak pernah ada di sejarah shinobi. Cinta. Logan dan istrinya memicu gelombang emosional. Hangat, lembut, manusiawi. Sesuatu yang selama ini dilarang. Namun perubahan itu punya harga. Bila terus dilanggar, akan muncul tragedi. Takdir bagi mereka yang melanggar kode etik. In time you will undoubtedly harbor. To be honest, if I must follow something, then I want to follow. Ternyata, sejak awal kepala desa sudah mengikuti mereka bertiga. Karena bagi shinobi sejati, pedang tidak boleh digerakkan oleh dendam, tapi oleh hati. Tapi Yamaji berbeda. Dia ingin takdirnya sendiri. Baginya kekuatan bukan tujuan, melainkan jalan menuju perdamaian yang lebih besar. Dan perdamaian itu hanya bisa tercapai bila yang lemah dan ragu dihapus. And now serve no further purpose. Aji. Ternyata, kepala desa punya teknik rahasia 9 nyawa, tapi sekarang nyawanya tinggal 1. Dan dengan itu, kemampuannya sebagai shinobi sudah hilang. Dia tak bisa menghentikan Yamaji lagi. Harapan terakhir kini jatuh pada Logan. Fight for the ninja clan. I wield my blade. Sementara itu, dunia luar mulai kacau. Berita tentang ledakan akibat pertempuran Dilly dan Yamaji menyebar cepat. Morris kini ditahan dan diinterogasi. Bos FBI menekan agar menyerahkan data Amanda. Tapi Morris tahu data itu bukti kejahatan Auza. Dia meminta satu syarat, biarkan dia menangkap pemimpin Auza. Bosnya menolak. Tapi semuanya berubah karena Jason sudah menyebarkan semua file Amanda ke internet. Yeah, of course I do. What? It appears that private Auza data... Data itu bukan main-main. Isinya rahasia tentang organisasi shinobi, eksperimen terlarang, dan nama-nama penting. Beberapa nama disensor, dan itu bikin FBI makin gelisah. Karena sensor itu ternyata melindungi petinggi mereka sendiri. Get out right about now. Our military. And I bet there's no way in hell enough for you to move your ass. Morris marah. Institusi yang seharusnya melindungi kebenaran malah tenggelam dalam korupsi. Bosnya akhirnya mematikan kamera pengawas. Cara lama, duel 1 lawan 1. I outrank you.
You haven't changed a bit. Still. Earlier today, Auza's founder, Mr. That's this damn ungrateful people. Sementara itu, Auza tidak tinggal diam. Dia mengirim rekaman ke FBI. Isinya ancaman. Dia akan meledakkan reaktor Auza dengan radius kehancuran 100 meter jika mereka mencoba menangkapnya. Yeah, and that's not all. Keep him quiet for good. Militer mendeteksi pergerakan besar menuju Tenggara. Bukan misil, bukan drone, melainkan ratusan shinobi. Ini invasi skala penuh. I'm afraid. This is the start of Yamaji berdiri di puncak gedung, memandangi dunia yang mulai kacau, lalu bergumam. Ini bukan akhir, ini permulaan. Dunia baru untuk shinobi. Sementara Logan bersiap, menatap arah Yamaji pergi. Bangsa shinobi sudah sampai pada persimpangan terakhir, dan hanya satu orang yang masih bisa mengubah takdirnya. Di episode terakhir, ceritanya dimulai dari Mike Morris. Setelah semua drama, ia akhirnya bergerak memburu Auza. Kali ini dengan dukungan bosnya sendiri. Sang bos udah sadar, minta maaf, dan mulai mengarahkan strategi. Ternyata dia masih punya hati, cuma telat munculnya aja. Di sisi lain, Jason menelpon Morris. Dia panik karena reaktor Auza masih aktif dan bisa meledak kapan saja. Tapi Morris cuma jawab santai. Bro, kalau bukan elu yang bisa matiin itu, siapa lagi? Dia percaya penuh pada Jason. Sementara Jepang telah jatuh ke tangan Yamaji. Para petinggi negara ditahan oleh para shinobi. Mereka nggak bisa berkutik. Tapi ternyata Yamaji nggak mau Jepang. Ambisinya lebih besar. Dia ingin perdamaian dunia. Tapi versi dia tuh beda. Full Thanos mode. Hapus ketimpangan, hapus konflik, hapus perbedaan. Kalau perlu hapus manusianya sekalian. Dia ingin jadi kekuatan tertinggi yang mengawasi semuanya. Logan yang sedang menuju lokasi melihat efek kehancuran yang Yamaji tinggalkan. Kota hancur, asap memumbung, dan suara sirine di mana-mana. Namun Jason mulai bergerak. Dengan laptop yang baterainya cuma 12%, dia melakukan hack tingkat dewa, menggeser jaringan satelit. Di landasan pacu, Auza bersiap kabur dengan sekumpulan babi misterius. Entah mau dijadikan pasukan atau justru logistik survival, tidak ada yang tahu. Yang jelas Morris mengejar dan berhasil menghentikan kapalnya. Tapi saat menoleh ke belakang, Auza berlari menghindari Mori. Saat mereka mulai kelelahan, Morris mengacungkan senjatanya untuk Auza agar tak lari lagi. Ketika Auza mencoba meledakkan reaktor dengan jam pintar, tombol itu gagal. Gun, here we are. Well, it's over now. No! Jaringan dimatikan oleh Jason. Morris sampai bilang, "Oke, gue akuin. Anak itu bukan programmer, dia penyihir." Sooner or later. The word. Tapi begitu ingat Amanda, Morris berubah. Serangannya bukan demi tugas lagi, tapi demi keadilan yang tidak pernah dia dapatkan. Di sisi lain, Logan akhirnya tiba di lokasi Yamaji. Mereka bertatap mata. Yamaji menyadari, Logan tidak hidup kembali karena teknik rahasia. Yamaji menekankan kalau ini semua untuk shinobi. Dan Logan bergumam, itu semua tak ada kaitannya lagi dengannya. Dia datang untuk mengakhiri siklus yang telah Yamaji ciptakan. Pertarungan pun pecah. Pedang bertemu pedang, teknik bertemu teknik. Logan menyampaikan sesuatu yang membuat Yamaji retak. Era shinobi telah berakhir. Dunia akan tahu semuanya. Tidak ada lagi bayangan di balik sejarah. Saat Yamaji mulai terpojok, Zai muncul dari belakang dan menolongnya. Zai. Tubuhnya sudah tak kuat menghadapi dua orang. Ketika Logan mencoba menggunakan teknik rahasianya, tiba-tiba kesadarannya ditarik ke dunia ilusi. Itu adalah teknik rahasia Yamaji, manipulasi bawah sadar. Di sana, Logan tenggelam di masa lalu, trauma, luka, kenangan indah, semua bercampur.
Dan Yamaji bersiap menyelesaikan semuanya. Where were you? Yet the ninja way will. Namun di detik terakhir, Zai tersadar. Ingatan tentang istri Logan kembali menghantam hatinya. Dan kali ini, dia memilih melindungi Logan, bukan membunuhnya. Akibatnya, Zai kehilangan satu tangan, tapi selamat. Yamaji bertanya dengan nada frustasi, "Kenapa kalian menolak perdamaian?" Logan menjawab pelan, tapi mantap. Justru karena manusia tidak bisa sendiri, perdamaian itu harus dibangun bersama. You will never have what it takes to cut me down. Then it means all hope for the world is dead. Because you've already overcome all of that. This suit. Become your weapon. Majesty then today. But each ninja should only. Pertarungan terakhir berakhir. Yamaji runtuh. Sistem yang ia bangun hancur bersama egonya. Even if I perish here, You did your own fair share. Auza? Dia sudah gemetar, pipis celana dan digelandang para polisi. Zai terharu bersujud tersungkur karena merasa tidak pantas jadi shinobi. Tapi Logan menghentikannya, karena bahkan orang yang salah bisa memperbaiki sesuatu. Akhirnya, shinobi tidak lagi jadi bayangan. Nasib dunia berubah, dan Logan bukan hanya penyintas, tapi simbol era baru. Dan itulah akhir anime ini. Kalau kamu sampai sini, kamu bukan penonton biasa. Kamu pejuang stamina. Jangan lupa like, share, dan komen. 1 titik komentar aja udah bikin kreator ini bahagia. Terima kasih, sampai jumpa di anime berikutnya.